بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian sesi yang kedua, kajian bertemakan bersabar dalam dakwah. Kita akan melanjutkan pernyataan dari ulama Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa huwa thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama sabar untuk taat kepada Allah. Kita sabar untuk tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid ketika tidak memiliki uzur, ketika dalam kondisi mukim, tidak sakit, tidak safar, misalkan. Itu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar untuk tetap birrul walidain, berbakti pada orang tua, misalkan. Meskipun kadang orang tua menyampaikan atau mengucapkan kata-kata yang terasa bagi kita menyakitkan, tapi kita berusaha untuk tetap taat kepada Allah. Wa sabrun an ma'siyatillah. Yang kedua, sabar dari bermaksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat. Dia tahan dirinya untuk jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala imtihanillah. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk fitnah perpecahan ini ujian, maka kita harus tetap bersabar. Semoga Allah mengaruniakan kesabaran yang indah kepada kita. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal awwalani sabrun ala ma yata'allaqu bil kasbi. Dua yang disebut kan di awal, maksudnya sabar untuk tetap taat kepada Allah dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Fal awwalani, dua yang disebutkan di awal, sabrun ala ma yata'allaqu bil kasbi. Sabar yang berkaitan dengan usaha yang bisa dilakukan. Usaha yang bisa dilakukan. Ada upaya makhluk kita untuk tetap taat kepada Allah, berjalan ke masjid, itu ada upaya, ada kasb. Kita meninggalkan maksiat, itu ada upaya kita, ada unsur upaya kita. Ya, meskipun semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wasalih, sedangkan yang ketiga, sabrun ala ma la. Yang ketiga adalah kesabaran dalam hal yang sebenarnya usaha padanya. Kalau kita ditimpa sakit, ya, si sakit itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, terjadinya musibah, bencana alam, gempa, banjir, itu sesuatu yang manusia saat terjadinya tidak mampu untuk melakukan usaha. Ini berkaitan dengan sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan termasuk sabar yang kita nggak bisa intervensi di situ. Orang mau cinta ke kita, benci ke kita, kita nggak bisa intervensi orang. Sikap orang kepada kita, dia mau suka, mau benci ke kita, itu kita nggak bisa intervensi. Yang membolak-balikkan hati orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya dia cinta kepada kita, kemudian benci, itu memang musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak bisa apa-apa. Sekuat apapun upaya kita untuk membuat orang cinta kepada kita, kalau memang takdirkan dia akan benci, nggak bisa kita ubah. Nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol sikap kita untuk sabar tetap taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, jangan terpancing untuk beriman pada dia, orang yang meskipun kita benci. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah yaqul, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah menyucikan ruhnya, yaqul, berkata, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmalu min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jub wa bai'ihi wa tafqitihim baina abih. Nah, sesungguhnya kesabaran Nabi Yusuf untuk tidak tergoda dengan rayuan istri pejabat Imra'atul Aziz agar mau menuruti dan istri pejabat itu menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf sabar. Kesabaran beliau dalam hal itu lebih sempurna dibandingkan kesabaran Nabi Yusuf ketika diperlakukan secara zalim oleh saudara-saudaranya, diletakkan di sumur sampai dijual, terpisah dari ayahnya. Sama-sama sabar Nabi Yusuf.
Tapi kesabaran meninggalkan maksiat itu lebih utama karena ada upaya. Sedangkan ketika beliau masih kecil, didolimi oleh saudara-saudaranya, kesabaran ini masih kalah lama dibandingkan kesabaran meninggalkan maksiat yang sudah ditamatkan. Nah, fa inna hadhihi umurun jarat alaihi bighairi ikhtiyarih. Karena perkara-perkara ini ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual, dipisahkan dari ayahnya, itu terjadi tanpa ada kemampuan untuk menghindari. Sudah musibah, takdirnya begitu. La kasbalahu fiha, tidak ada upaya dari Nabi Yusuf di situ. Laisa lil 'abdi fiha hilatun ghairas sabr. Tidak ada pilihan bagi hamba kecuali dia harus sabar, karena sudah tidak bisa menghindar. Wa amma sabruhu 'anil ma'siyah, adapun kesabarannya untuk tidak melakukan maksiat, fa sabru ikhtiyar maridan wa muharabatun linnafsi. Adapun kesabarannya untuk meninggalkan kemaksiatan itu adalah kesabaran yang diiringi dengan ikhtiar, upaya menghindar. Waridan, kesabaran dengan merelakan. Wa muharabatun linnafs, dan berjuang melawan hawa nafsu. Nah, jadi kalau disebut ya kesabaran, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima ujian Allah, semua kesabaran itu bagus semua. Dan seharusnya kita bisa bersabar melakukan 3 hal itu. Tapi dari sisi tingkatan, sabar untuk taat dan sabar untuk meninggalkan maksiat, levelnya lebih tinggi dari sabar terhadap musibah. Karena kalau musibah tidak bisa kita hindari. Nah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentu sabar ketika mendapatkan musibah itu jauh lebih baik daripada tidak sabar. Justru kita dapat dosa. Tapi kalau kita sabar ketika menerima ujian Allah, itu dapat pahala dan keutamaan yang besar. Nah, berikutnya adalah tadi kita nukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Sekarang kita akan lagi sedikit bahwa balasan kesabaran itu adalah surga. Kita kutip 3 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni, sesungguhnya aku, jazaituhumul yawma, memberikan balasan pada mereka pada hari ini, bima sabaru, karena mereka bersabar, annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses, beruntung, dapat segala apa yang mereka inginkan, terhindar dari segala yang mereka khawatirkan di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sabar. Quran surah Al-Mu'minun ayat 111. Demikian juga dalam Quran surah Al-Insan ayat 12. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi mereka karena mereka bersabar adalah surga dan sutra. Sutra bagi laki-laki yang diharamkan waktu di dunia. Ketika mereka sabar, tidak mengenakannya saat di dunia, di akhirat nanti dapat surga dan pakaian sutra yang indah. Demikian juga Quran surah Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 75. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan Al-Jannah kepada kita semua. Berikutnya yang juga semestinya membangkitkan semangat kita untuk tetap bersabar dalam dakwah di atas sunnah ini, dakwah di atas bimbingan para ulama. Karena ada banyak atau penyebutan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan membela, membantu orang-orang yang sabar. Dua ayat penggalan kalimat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dan surah Al-Anfal ayat 46. Ada dua ayat dengan penggalan wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 249 dan surah Al-Anfal ayat 66. Kemudian sedikit kita mengingatkan dengan hadis Nabi. Begitu banyak hadis Nabi tentang kesabaran dan keutamaannya, tetapi kita hanya sebutkan sebagian kecil darinya. Hanya dua yang akan kita kutip. Nabi SAW bersabda, "Was-sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya yang mengandung unsur panas kayak matahari, itu dia. Bukan hanya sinar yang didapatkan, tapi ada panasnya. Makanya sabar itu ada perasaan panasnya yang memang harus ditahan. Tapi dia mencerahkan. Kalau bisa kita lalui dengan kesabaran, kita akan tersinari dengan sinar yang cahayanya bermanfaat, menerangi kita, dan panasnya juga memberikan efek yang bermanfaat bagi kita. Was-sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga yang seharusnya memberikan tambahan semangat kepada kita, hadis Nabi SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berjuang untuk bersabar, Allah akan menjadikannya bersabar. Allah akan memampukan dia menjadi orang sabar. Yatasabbar, dia berjuang, dia berupaya untuk sabar. Ya, ketika Allah melihat kesungguhan dia, Allah anugerahkan kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir, ucapan ulama yang kita nukil di sini, Sufyan bin Uyainah, salah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama salaf dari generasi Atba'ut Tabi'in. Sufyan bin Uyainah, ulama besar ahli hadis di Makkah pada masanya. Beliau menyatakan, "Usluk tariqal haqqi." Tempuhlah jalan kebenaran. Wala tastauhish min, jangan merasa kesepian. Jangan merasa kayaknya saya harus pindah jalan ini. Kok nggak banyak yang di sini? Wala tastauhish. Wa in kana ahluhu qalilan, meskipun orang yang berjalan di jalan kebenaran itu sejumlahnya. Ucapan Sufyan bin Uyainah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhdul Kabir. Dalam Az-Zuhdul Kabir, Al-Baihaqi meriwayatkan dari dua jalan dengan lafaz yang berbeda, dengan jalur riwayat yang berbeda, tetapi maknanya hampir sama. Tempuh jalan kebenaran, jangan setia meskipun orang yang berjalan di jalan kebenaran itu sedikit.
maka ada oknum orang-orang yang tidak semestinya. Tetapi tindakan-tindakan mereka yang tidak terbimbing di atas sunnah, tindakan-tindakan yang beriman, jangan sampai membuat kita terpaling untuk melakukan 3 kesabaran. Sabar untuk tetap taat kepada Allah, taat ilmi tetap jalan, dakwah kepada orang lain di atas jalan harus tetap berlangsung, sabar untuk meninggalkan maksiat ijtihad, kemaksiatan, sabar untuk meninggalkan, sabar terhadap ujian Allah. Dan bagian dari ujian Allah adalah ketika sebelumnya orang-orang itu dekat dengan kita, kemudian mereka menjauhi kita. Itu sesuatu yang tidak kita hindari. Kita tidak punya kemampuan merubah hati seseorang. Inilah Allah yang membolak-balikkan hati. Harus saja adalah bagaimana kita bersikap, tetap sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita kesabaran, memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri sesi yang kedua dari kajian bertema bersabar dalam dakwah. Insya Allah sebentar lagi kita lanjut kajian tentang keindahan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.